Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hi everyone, we are from class 02 Sake 001. Introduce myself. My name is Ainur Apriani. My name is Ayu Angelina Purba. My name is Azara Syabila. And my name is Aldo Narendra. Here we will talk with the head of the accounting study program at Pamulang University about how the accounting education program is in this campus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jimat, selamat siang. Terima kasih atas waktunya, Pak Jimat. Saya Aldo dari kelas 2 Sake 001. Mau ini, Pak, ya, mau izin bertanya untuk perihal prodi akuntansi di Unpam ini, boleh, Pak Jimat, ya? Ya, silakan. Iya, boleh, Pak. Ini ada 10 pertanyaan, Pak Jimat. Ya. Ini boleh dibantu dijawab untuk pertanyaannya, nanti boleh dibantu dijelaskan sama tim saya juga, boleh, Pak, ya? Iya, silakan. Untuk yang pertama, Pak Jimat, ini nomor 1 ini bagaimana prospek karir lulusan program pendidikan akuntansi saat ini, Pak? Program studi sarjana akuntansi Universitas Pamulang terakreditasi B atau baik sekali, ya. Itu untuk lulusannya minimal sudah bisa mendaftar sebagai ASN dan diakui juga oleh perusahaan secara nasional maupun internasional. Terbukti dari beberapa kakak kelas kalian yang sudah bekerja sebagai senior finance di Antam TBK, kemudian di Mayora, kemudian ada juga yang di luar negeri sebagai sekretaris pribadi kedubes di Madagaskar, ada juga yang di Filipina, ya, ada juga yang memang jadi auditor di BPKP, dan masih banyak lagi. Oke, baik. Berarti untuk prodi akuntansi ini sudah diakui sampai mancanegara bahkan, Pak, ya? Oh, siap. Oke, baik, Pak Jimat. Lalu ada lagi, Pak, ini untuk yang pertanyaan selanjutnya dari teman-teman. Ini apa saja ya, Pak, mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa program pendidikan akuntansi, Pak? Yang terutama sih. Untuk mata kuliah sendiri ada mata kuliah MKWU, ada mata kuliah core competence, ya. Nah, nanti ada mata kuliah konsentrasi. Nah, itu yang wajib diambil, jumlahnya keseluruhannya 144 SKS. Baik. Itu pertama tadi ada apa, Pak? MKWU, ya? MKWU itu apa ya, Pak? Mata kuliah wajib umum. Mata kuliah wajib umum. Seperti bahasa Indonesia. Terus untuk yang kedua tadi setelah MKWU ada apa tadi, Pak? Core competence. Core competence itu maksudnya apa, Pak? Seperti mata kuliah ilmu akuntansi, ya. Ilmu akuntansi. Seperti pajak gitu, Pak? Bukan. Oh, bukan. Kalau pajak itu yang kuliah yang untuk tujuannya apa? Yang utamanya malah apa, ya? Konsentrasinya masuk. Ada perpajakan, ada auditing. Baik. Ada apalagi akuntansi manajemen, ya. Itu konsentrasi masuk. Oh, baik. Berarti ada MKWU, core competence, sama tadi itu ada yang konsentrasi, Pak, ya. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk yang ketiga ada juga nih, Pak, pertanyaan dari teman-teman. Ini bagaimana program pendidikan ini mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan di dunia akuntansi, Pak? Kami selalu berupaya agar mahasiswa dan lulusan kami itu mampu bersaing sesuai dengan kekinian. Ya, kami selalu update kurikulum, kami selalu mengikuti workshop kurikulum yang diselenggarakan biasanya oleh IAI. Kami terintegrasi dengan IAI. Kemarin terakhir di Airlangga, Universitas Airlangga, ya, untuk program studi sarjana akuntansi. Kami selalu turut serta, kurikulum kami selalu update, sehingga kami pun saat ini berupaya agar kurikulum kita itu lebih berbasis pada komputerisasi akuntansi. Ya, jadi rekan-rekan mahasiswa juga sudah bisa mulai mendaftar
Zahir, Zahir, nanti betul, kedepannya Ekuret Baik, dan Ekuret. seterusnya. Baik, berarti untuk mengikutinya itu adalah mengikuti perkembangan zaman Pak ya. Iya. Jadi mulai komputerisasi seperti itu Pak ya. Jadi lebih gampang dan juga mengikuti nggak mau kalah sama kampus-kampus yang lainnya Pak ya. Iya, karena akuntansi itu harus terstandar. Terstandar ya. Jadi mengikuti peraturan apa sekarang nih? Oke. Oh, peraturannya adalah OB, oh peraturannya ini, maka kita harus Ikutin karena terus. kita diawasi oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Iya, oke, baik. Dan kemarin terakhir di Erlangga Pak ya, kemarin ya. Iya. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak Jimat ada lagi. Ini apakah terdapat kesempatan untuk magang atau praktik kerja di perusahaan akuntansi selama program pendidikan Pak? Iya, kami seringkali ditawari dari beberapa perusahaan program magang. Ya, kami sampaikan juga kepada mahasiswa dan banyak mahasiswa kami yang mengikuti program magang. Ya, alhamdulillah mereka mendapatkan ilmu dan ada juga beberapa yang setelah magang itu mereka dilirik langsung dan ditawarkan untuk menjadi karyawannya di perusahaan-perusahaan yang memang terkemuka. Itu berarti dari kampusnya itu, dari Unpam itu menyalurkan ke perusahaan atau memang dari perusahaannya yang menawarkan ke situ? Kebanyakan gimana Pak biasanya Pak? Kalau kebanyakan ya pasti melamar kerja kan? Melamar kerja. Nah, kalau yang mereka meminta ada juga ya beberapa perusahaan yang meminta alumni kami untuk menjadi karyawan mereka. Ya, kemudian ada juga yang model dari magang kemudian menjadi karyawan. Dan itu nggak mempengaruhi untuk masa belajar mahasiswa, nggak berpengaruh Pak ya? Tidak berpengaruh. Bahkan Selama dia bisa mengatur waktunya Pak ya? iya, bahkan ada beberapa alumni kita juga yang menjadi wirausaha. Oh, oke. Ya, wirausahawan. Jadi dari mulai di kampus kami bina bagaimana mereka mengembangkan suatu produk. Kemudian produk itu berkembang sampai memiliki hak kekayaan intelektual, kemudian memiliki halal, sertifikasi halal dari packaging dan seterusnya, pemasaran, ya sehingga omsetnya sekarang alhamdulillah bisa ya, mencukupi dan bisa menggaji karyawan. Alumni Unpam Pak ya. Iya, untuk lapangan. Oke Pak Jimat, terima kasih banyak Pak Jimat. Lalu selanjutnya ada lagi Pak. Ini untuk yang kelima ini ada bagaimana program pendidikan ini mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran akuntansi Pak Jimat. Nah, seperti yang tadi disebutkan bahwa kita selalu update kurikulum kami. Sekarang kan semuanya berbasis IT. IT betul. Ya, ICT. Jadi kami pun sama, kami pun mengikuti perkembangannya. Kami sudah bekerja sama dengan PT Zahir Internasional. Jadi kami mengadakan pelatihan sekaligus ujian sertifikasi dari PT Zahir Internasional, langsung diawasi oleh Zahir Internasional. Kemudian Unpam juga punya kerjasama dengan Ekuret. Ya, nanti kami akan melakukan kegiatan pelatihan untuk peningkatan hard skill dari mahasiswa kami dan perusahaan kami. Itu berarti untuk Zahir itu ada sertifikasinya Pak ya? Dia ada ujiannya. Ada ujiannya. Kalau misalkan memang lulus, nanti akan mendapatkan sertifikat langsung dari PT Zahir Internasional. Dan di Unpam itu untuk sertifikasi Zahir bisa Pak? Bisa. Bisa ya. Biaya kami pun hanya Rp100.000. Untuk pendaftaran itu untuk ujinya Pak ya, uji Zahirnya ya. Ya, karena memang kita punya MOU dengan PT Zahir Internasional, di mana kita itu Unpam adalah kampus yang memang diperuntukkan untuk kaum yang memang sedikit marginal ya. Jadi kami berupaya keras melobi PT Zahir Internasional sehingga mau memberikan pelatihan sekaligus sertifikasi yang lebih bisa terjangkau oleh masyarakat. Iya, baik Pak. Oh, jadi gitu Pak ya. Oke. Jadi gitu ya teman-teman, kemarin saya kan kebetulan saya udah sekarang itu semester 9 di Unpam. Belum lulus. Kemarin itu saya juga sempat belajar Zahir itu di semester 6 kalau nggak salah. Cuman saya nggak tahu kalau ternyata tuh bisa disertifikasi di Unpam gitu. Kalau misalkan tahu kayak gini dan harganya murah juga Pak ya. Saya kalau tahu gitu mah sertifikasi kemarin gitu.
Oke, Pak Jimat, selanjutnya Pak, ini ada lagi Pak, untuk yang selanjutnya, apakah terdapat kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi ini yang tadi deh? Sorry Pak, selanjutnya ini bagaimana program pendidikan ini membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan analitis dan pemecahan masalah dalam konteks akuntansi Pak? Ya, kalau model sekarang kurikulum perguruan tinggi itu dari dulu ya, mungkin sampai sekarang itu lebih cenderung pada high order thinking skill. Jadi modelnya adalah pemecahan masalah, kriting dan seterusnya. Jadi penciptaan. Jadi itu memang sudah tuntutan ya. Di perguruan tinggi itu pasti seperti itu ya. Harus bisa problem solving sendiri gitu Pak ya. Oh gitu, oke. Jadi tinggal pendidikan maksudnya pribadi mahasiswanya seperti apa dikembangkan untuk mengembangkan problem solvingnya sendiri gitu Pak ya. Oh ya, baik Pak. Lalu ini Pak, ada lagi ini untuk apakah ini Pak ada strategi untuk mahasiswa akuntansi dalam memahami konsep akuntansi yang kompleks? Kalau strategi ya, kami tentu jelas melalui kurikulum ya, kurikulum di mana mata kuliah itu berurut dari yang paling ringan, menengah sampai yang agak berat, ya, diurut seperti itu supaya mahasiswa itu lebih mudah mencerna. Dan di kami juga ada beberapa kelas-kelas akuntansi ya, kelas-kelas khusus ya, klub-klub khusus untuk pembinaan, misalkan ada Bima Sakti, kemudian ada kelas khusus akuntansi KSAK. Kami juga mengadakan beberapa workshop pelatihan, misalkan pelatihan EFIUS dan seterusnya. Kemudian ada juga pelatihan workshop dari galeri investasi terkait dengan pasar modal, terkait dengan teks pajak. Banyak sekali pokoknya program-program yang memang tujuannya adalah untuk meningkatkan knowledge ya terkait dengan akuntansi dari mahasiswa kami. Dan itu di UNPAM ada apa ya kelas khusus SAK dari itu ya? Iya. Saya nggak tahu itu, baru tahu sekarang dari Pak Haji Mati langsung. Sebetulnya informasinya itu selalu kami share, terutama di grup mahasiswa. Oh iya. Nah, di grup Telegram. Pertanyaannya adalah apakah rekan-rekan mahasiswa sekalian sudah masuk ke dalam grup Telegram mahasiswa tersebut? Atau ngecek atau enggaknya gitu, Pak. Ya, jadi gitu teman-teman, kalau saya kebetulan tuh kuliah sambil kerja. Jadi untuk buka-buka tuh saya ngebuka, cuman nggak yang terlalu notice banget gitu sih Pak. Terus terakhir nih Pak Jimat, ini apakah ada kalimat yang ingin Bapak sampaikan untuk mahasiswa program akuntansi di UNPAM khususnya Pak? Oke, untuk rekan-rekan sekalian ya, terus tingkatkan value dari diri kalian ya. Value dari diri kalian ini yaitu peningkatan pengetahuan, peningkatan hard skill dan soft skillnya terutama. Silakan ikuti berbagai macam kegiatan yang memang ada di program studi akuntansi di Universitas Pamulang. Kemudian bisa juga ikuti berbagai macam kompetensi yang memang diberikan oleh program studi ya, seminar-seminar, talk show, podcast ya, dan sebagainya. Kemudian yang paling penting lagi untuk memacu diri, seberapa hebatnya Anda atau seberapa tingkat kemampuan Anda, maka dimohon untuk mencari info-info di mana ada lomba-lomba. Kemudian setelah ketemu, silakan ikuti lomba tersebut. Silakan lomba akuntansi, lomba non akuntansi, lomba akademik, lomba non akademik, ikuti saja ya. Ambil pengalamannya, minimal kalian setelah mendaftar dan akan mengalami ya, menang dan kalah itu urusan belakangan ya. Yang penting kalian sudah merasakan bagaimana bersaing dengan orang lain ya, karena nantinya ini juga akan menjadi hal yang akan Anda alami di luar kampus atau setelah lulus kalian akan bersaing dengan orang lain.
Cukup Pak. Dan makasih banyak Pak Jimat untuk pertanyaannya dan untuk masukan buat mahasiswa Unpam terutama akuntansi Pak ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tadi juga udah disampaikan sama Pak Jimat dari Wakaprodi Akuntansi Unpam. Jadi buat kalian yang masih kuliah nih di Unpam, buat tingkatin soft skill kalian, hard skill kalian supaya kalian tuh bisa berjuang nanti bersaing di luar sana sama kampus-kampus yang lain atau dengan orang-orang di luar sana banyak deh pokoknya deh gitu Pak ya. jangan takut kalah deh, yang penting dilakuin aja dulu, kalian berani aja dulu. Urusan menang kalah tuh terakhir Pak ya. Iya. Yang penting Kita kalian maju selalu dulu. juara kok. Juara. Terakhir aja kita juara nasional. Juara nasional tuh bahkan teman-teman ya. Khairun Akunting tahun 2022. Ya pokoknya kita sering menjadi juara nasional ya. Jadi kampus-kampus negeri pun kalau ngelihat Unpam sekarang sudah bukan sebelah mata lagi. Sebelah mata lagi. Wah, Unpam. Ya, karena memang kita sering juara. Iya, tunjukin guys buat Unpam tuh jangan dipandang sebelah mata lah, kalian jangan malu kuliah di Unpam gitu lah. Dan udah ada hasilnya juga Pak ya. Dari mancanegara juga ternyata udah ada yang dari alumni prodi akuntansi juga kok. Jadi kalian jangan takut buat bersaing di luar sana walaupun katanya Unpam gini-gini, abaikan aja. Yang penting kalian berani aja dulu. Menang kalah urusan terakhir gitu Pak, yang penting maju dulu. Oke Pak Jimat, saya terima kasih banyak. Okay friends, these were some of our conversations with the head of the accounting education program at Pamulang University. The following video can be useful for all friends. Thank you for watching this video. See you soon. Bye.